Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Al-Mubarok. Pagi ini khusus berpesan kepada saudara-saudara saya tentang polemik nasab ini, kepada semua pendukung Mbak Alwi dan kepada para habibnya juga, dan kepada semua pendukung Kiai Haji Ahmaduddin semuanya. Dalam polemik nasab ini, saya berharap dan meminta khususnya kepada diri saya juga agar menyikapinya itu dengan ilmu, dengan kajian, dengan kitab, dengan referensi, dijelaskan dalilnya. Pihak-pihak Kiai Haji Ahmaduddin ya membuka kitab, ilmu, referensi dan sebagainya. Dari pihak-pihak Bali pendukungnya juga menyangkalnya juga dengan ilmu, dengan kitab, dengan kajian, dengan bahasa-bahasa ilmu, bahasa-bahasa ilmiah, dengan sopan dan tidak menyerang personal, tidak mencaci maki, tidak menghina, tidak merendahkan, tidak menghujat, tidak sumpah serampah keduanya, kedua belah pihak. Karena kita ini sama-sama orang Indonesia, juga sama-sama orang Islam, sama-sama makhluk Allah. Bukan berarti saya ini orang benar, orang suci, enggak. Saya juga kadang-kadang mungkin banyak juga menyerang personal, banyak juga caci maki, marah, menghujat mungkin. Tapi dari mulai hari ini saya mengajak berpesan, hentikan itu untuk demi tetap terjalinnya ukhuwah Islamiyah. Ya, jangan sering ledek, sering ejek, dan sikapi masalah polemik nasab ini. Karena ini polemik nasab ini sebuah ilmu pengetahuan. Jangan dengan marah, jangan dengan ngotot pelotot, jangan pengen berantem lu seolah-olah pengen perang. Janganlah, ya. Dengan ilmu, nggak ada lagi penyelesaiannya, hanya dengan ilmu. Jangan dengan nantang-nantang gelut, nantang-nantang perang, nantang-nantang mubahalah juga. Udah tidak elok seperti itu. Urusan polemik nasab dengan mubahalah, gimana sih? Malu-maluin aja. Dewasalah. Semarah apapun, sebenci apapun, tahanlah. Jaga lisan, ya. Saya khawatir nanti di kedua belah pihak akan ada yang tersinggung. Lalu akhirnya nanti di alam nyata, bukannya di medsos, terjadi bentrokan fisik. Ini yang saya tidak inginkan. Kurang bagus, kurang elok persoalan polemik nasib harus bentrok fisik, pecah persaudaraan, kemudian Indonesia jadi gaduh. Kurang bagus juga. Walaupun saya juga belum tentu bisa sabar, bisa bertahan, bisa lemah lembut, belum tentu saya juga, ya, belum tentu. Tapi kan setidak-tidaknya saya punya niat baik. Janganlah terjadi seperti itu. Pengennya jangan, nggak usah, damai-damai aja. Perbedaan masalah ilmu ya diselesaikan dengan ilmu. Kasihan saudara kita yang lain, rakyat yang tidak tahu harus terkena imbasnya oleh kita. Saya ini ngomong agar menggugurkan kewajiban aja di sisi Allah Subhanahu wa taala, supaya saya selesai memberi saran lah, pesan ya ke semuanya. Mudah-mudahan ini jadi pahala buat saya. Ya, adapun nanti upanya mau didengar mau tidak, ya monggo, saya serahkan ke Allah. Yang penting saya sudah melaksanakan seharusnya seperti itu kebaikan. Saya yakin Allah pun suka terhadap yang saya katakan ini. Jangan sampai saling mencaci, maki, menghujat, menghina, merendahkan, menyerang personal.
Kalau di antara kedua pihak itu pembelanya, masing-masing pembelanya tidak bisa ngomong baik, tidak bisa menahan cacian, kebencian, dengan mencurahkan kebencian dengan cacian, hujatan, tuduhan, ya. Kalau tidak bisa, mendingan diam aja udah. Berarti Anda ini bukan ahli. Apalagi tidak menguasai ilmu nasab, tidak paham ilmu nasab, tidak tahu sebab-sebab kenapa timbul polemik nasab. Kok tiba-tiba seperti orang yang lebih tahu, orang yang tahu rahasia, tahu segalanya. Janganlah, mendingan diem. Dari kubu pendukung Kiai Haji Imaduddin pasti terhadap Kiai Haji Imaduddinnya pasti ingin ngebela terus. Begitu juga dari kubu Alawi, pasti mukibinnya pun ingin ngebela terus. Silahkan ngebela mah, tapi ya yang adil, yang adil sesuai dengan syariat Islam dan hukum negara. Kalau yang dibelanya ini memang, yang dicintainya ini memang salah, ya salahkan, jangan dibela-bela, jangan ngeles-ngeles, putar sini, bikin bingung orang. Kalau banyak dari pendukung Mbak Ali, kalau memang oknum Mbak Alinya ini ada yang salah, ya jangan dibela-bela lagi, dibener-bener lagi. Allah tidak suka seperti itu. Ya salahkan, akui, konsekuen, sportif lah. Ya, tunjukkanlah jiwa seorang muslim. Ya, udahlah, damailah. Biarkan ilmu berkembang dengan hebat, dengan bagus, sesuai dengan kadarnya. Kita junjung tinggi ilmu itu, sifat ilmu, ya dijunjung, jangan kotori ilmu, jangan nistakan ilmu, biarkan berkembang, karena ilmu ini bermanfaat untuk kedua belah pihak, kesemuanya. Jangan dengan keegoisan, ulah jajawara anak, geus teu zaman jajawara pepolototan mah sok-sokan, sok jago hebat, hayangna gelut yang geus teu zaman. Aing mah yakin kedua belah pihak ai perang mas sariap, kabehan ge siap, gelut ge siap. Di alamnya teh sarariap, boga kawani ka saduan ge boga kawani. Di kedua belah pihak ge loba nu jago nu meureunnan, loba nu hebat meureunnan. Loba nu ngarasa jago, loba nu ngarasa hebat. Ateul hayang gelut bae. Tapi kan eta teu bagus. Sanu ngalam gitu, namun menang perang nu ngalam saha? Ku Allah bakal dibadam di alam dibela ku Rasulullah. Udahlah, nggak usahlah di kedua belah pihak umpamanya punya nafsu pengen berantem, pengen gelut, pengen perang, sosokan di alam nyata. Udahlah, terus jujur aja, saya tidak suka, walaupun saya terhadap diri saya sendiri juga nggak setuju saya, kalaupun itu pun dilakukan oleh saya nggak setuju. Udahlah, ya. Janganlah sosok jago lah, Masya Allah, tabarakallah. Saya paling kurang suka terhadap orang yang sok jago, ingin disebut jago, Masya Allah, kerdil amat. Ya, orang jago itu bukan orang yang menang gelut, bukan. Kata Sayyidina Ali juga bukan. Orang jago itu orang yang bisa menahan emosi, bisa menguasai nafsunya, walaupun dia kalah dalam duel. Ya, ini gimana sih, kayak primitif, kayak jahiliyah aja. Dari kedua belah pihak juga punya keberanian, punya takut, sama. Tapi kan dalam masalah polemik nasab ini bukan tentang berani dan tidak, jago dan tidak, bukan tentang punya dalil dan tidak, punya ilmu dan tidak, cara menyampaikannya, punya akhlak dan tidak, itu ya. Jangan kotori ilmu, dalil, akhlak dengan otot-ototan, pelotot-pelototan, gelut-gelutan kayak apa aja. Udahlah, berhentilah. Kasihan orang-orang yang awam, kasihan orang-orang yang tidak tahu menahu tentang polemik nasab. Kalau harus terkena imbasnya gara-gara kedua belah pihak sampai
terjadi bentrokan di alam nyata kan kurang bagus. Kalau dari kedua belah pihak siapa aja mau ceramah, ceramahlah yang baik. Ya, dari pihak Ba'lawi ceramah yang baik. Yang mohon maaf nih termasuk Rizik Syihab, Barsumit, ceramahlah yang baik. Berilah ilmu. Janganlah ceramahnya ada goblok, kurang ajar, begal nasab, dajal. Nggak usahlah yang kayak gitu. Jangan pertontonkan dan jangan didik rakyat Indonesia dengan bahasa-bahasa yang tidak mendidik, tidak mencerminkan akhlak Islam. Terlalu jauh kalau harus mencontohkan akhlak Nabi mah, minimal tidak mencontohkan akhlak Islam aja, minimal akhlak seorang tua aja, minimal juga akhlak seorang katanya cucu Nabi aja. Jauh. Kalau ceramahnya goblok, kurang ajar, biadab, begal nasab, apa-apaan itu, main tuduh, nggak usah lah seperti itu. Sadarlah ya, lain naon bisi lila kepsi anu ngawanian, lila mau ngomong gitu ya tetap jajagoanan di panggung teh bisi anu ngawanian, bisa rateleun batur diwanian kayak ku pendukungna tertarima di hewa marah deh bu oknumna nu tungtang tantang bae sok jago sok hebat sok bener. Sudahlah, saya mah pengen tuh ya khususnya nih ke saudara saya nih kaum Ba'lawi ya dan oknum-oknumnya, Anda di Indonesia ini udah jangan merasa paling nasab tertinggi, paling cucu Nabi, kemudian seenaknya menghina orang, ya, mendawir-dawir, plotot-plotot, ngancam-ngancam, membawa warna Nabi, membawa syafaat Nabi, datang ke kiai-kiai, ke rumah-rumah kiai, dawir melulu, ya, di panggung sok-sokan, pengen selalu ditinggikan, disucikan, dibenarkan, datuk-datuknya dia selalu seolah paling hebat, paling tokoh. Saya bilang, ya kan, udah nggak zaman kayak gitu, ini zaman modern, bukan zaman jahiliyah lagi. Sudahlah, berhenti yang kayak gitu, berhenti. Ya, jangan salahkan itu netizen atau rakyat Indonesia menilai buruk kepada Anda, kepada oknum-oknum Ba'lawi yang seperti itu. Jangan salahkan. Udah memang salah. Ceramahnya juga memang tidak sesuai dengan porsi ceramah, ya, nggak mau disalahkan, ngotot. Aduh, ampun. Masya Allah Ta'ala, Masya Allah. Udahlah, ceramahlah. Contoh tuh ceramahnya Kiai Haji Zainuddin MZ, contoh ceramahnya Ustadz Jeffrey Bokhari. Orang mendengarkan ceramah Kiai Haji Zainuddin MZ, Ustadz Jeffrey Bokhari itu adem, sejuk, nambah pengetahuan, nambah baik kepada siapapun. Bukan sebaliknya, dengar ceramah oknum Ba'lawi dari panas, dia pengen gelut melungut, nyaci maki orang, ngebenci orang. Katanya jangan ujang kebencian, nuduh ke orang benci, dia sendiri tidak bisa menyembunyikan bencinya. Orang lain dilarang benci, dia mah hampir dari dulu benci melulu yang dikeluarkan. Udahlah, ya saran saya, nah, tolonglah berhentilah udah kedua belah pihak, selesaikan dengan cara yang baik. Ya, udah itulah pokoknya lah. Aduh, ampun, aing ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Geli sayanya. Apalagi kalau ngelihat oknum Ba'lawi ceramah di panggung, sok-sokan, sok jago, sok bener, sok suci, seolah paling jago, paling berani aja. Nggak ada bos, nggak ada yang kayak gitu, nggak ada yang kayak gitu, nggak disebut hebat. Yang mandang hebat itu orang-orang yang tidak punya pemikiran dan tidak punya hati yang jernih aja itu mah. Bagi orang yang punya pemikiran yang cerdas, yang benar, yang lurus, yang waras, hati yang benar, yang itu
malah kecil, nggak ada harganya, nggak keren-kerenan, ya. Udah nggak zaman yang kayak gitu, udah, ya. Jadi udahlah, hentikan tuh egois merasa cucu Nabi, hentikan. Udah mah bukan lagi, egois aja lagi. Udah jenuh tuh orang-orang tuh, udah bosan dengarnya kalimat yang seperti itu tuh. Tampakkanlah adab akhlak, jangan niru adab akhlak orang-orang jahiliyah, bos. Ya, mohon maaf nih, ini saya mengajak, ini menghimbau, menyeru. Ini kebaikan bukan nih. Kalau kebaikan ikuti, ma'ruf bukan ikuti. Jangan ngelihat sayanya, saya mau orang tidak ada apa-apanya. Kan ada yang bilang kan ya, unzur ma qala wala tanzur man qala. Nah, dengarkan, lihat ucapannya, jangan lihat orangnya. Itu kan ucapannya benar enggak? Biarpun orangnya busikil, jelek, banyak habasi. Ya kalau benerkan. Kalaupun yang ngomongnya ngaku cucu Nabi, duriat Nabi, turunan mulia, datuknya hebat, pakai imamah, pakai sorban, pakai ngomong kayak apa juga. Ya kalau ucapan kayak orang jahiliyah, orang bodoh, orang tak beradab berakhlak, maaf kayak orang Badui, apain juga nggak ada bermutu. Ya jangan diikuti. Yang ikuti orang yang seperti itu, yang benar kan ucapannya seperti itu. Ya orang-orang yang sama berarti. Ya, udahlah, udah pinter rakyat Malaysia sama Islam, berhenti, udah. Jangan tantang fitnah, jangan tantang nanti datangnya fitnah syarro. Berhentilah, bersatulah untuk Indonesia, bersatu untuk Islam, untuk Allah, untuk Rasulullah. Kita masing-masing introspeksi diri, jaga diri masing-masing kedua belah pihak. Ya, udah. Kalau tidak bisa bicara baik, tidak punya ilmu, diamlah semuanya, jangan ikut-ikutan. Yang tidak ada kaitannya, udah, jangan ikut-ikutan. Mudah-mudahan ini ada manfaat yang untuk semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.